Cek cek cek. Halo, cek cek cek. Yo, assalamualaikum. Welcome back with me, Mr. Rocky Aceh. So today I would like to discuss and then to give you about the how is the English look like. So tepatnya hari ini Mr. Rocky akan memberikan sebuah shoot baru tentang English. Khususnya kepada sahabat Mr. Rocky. Jadi kita ingin tahu sih apa sih English itu, seperti apa dia. Nah, bagaimana triknya, bagaimana tipsnya, supaya kita tahu kita ada goal dalam kita mempelajari bahasa Inggris kan. Cantik banget. Banyak kan orang belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris, dia menguasai kosakata dan tidak tahu arahnya, dia belum tahu apa tujuannya. Jadi yang paling penting dalam kita mempelajari English, yang pertama kali kita harus tahu adalah goal. Apa itu goal? Tujuan. Oke, so hari ini Mr. Rocky akan menjelaskan tentang bagaimana exactly the key of English. Oke, let's check it out. Woo! Oke sahabat, so Mr. Rocky sudah menuliskan apa dan macam apa, seperti apa. Baik, kita akan ikuti step-stepnya. So, dalam episode kedua dengan Mr. Rocky suka-suka belajar bahasa Inggris, kita akan mendiskusikan tentang Inggris lebih dalam, ya kan? Dengan step-step pelan-pelan gitu kan, ya kan? So, dalam bahasa Inggris itu kita memiliki 4 modul. We have 4 modules. Oke, kita punya 4 modules. Jadi apa saja modul dalam bahasa Inggris? Ada reading, ada listening, ada speaking, dan ada writing. Apa tuh reading? Membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. So, kita harus tahu tujuan kita mempelajari bahasa Inggris itu fokusnya ke modul yang mana dulu, ya kan? So, banyak orang mempelajari bahasa Inggris dia belum tahu fokusnya kemana. So, insya Allah hari ini dengan sahabat sudah menonton dari hasil pembicaraan kita sama-sama. So, reading seperti apa, listening seperti apa, writing seperti apa, dan speaking seperti apa. Oke? So, Mr. Rocky akan akan membuka ya, insya Allah ya, kita akan mengcover semuanya, lebih rinci lagi. Jadi supaya kita tahu step by stepnya seperti apa. Oke, let's check it out. Oke, let's go. Halo semua, cek. Hai sahabat. So, ini Mr. Rocky kita tulis ya semua di sini. Baik, kita akan bahas ada apa bersama reading, bersama listening, dan semuanya. So, baik. Dari reading, kita sudah melihat reading itu kan perlunya untuk membaca, ya kan? Jadi, membaca itu ilmu yang paling utama kita harus manfaatkan, yang harus kita pelajari dalam ilmu reading adalah pronunciation. Nah, apa itu pronunciation? Pengucapan. Nah, kita harus tahu gimana sih pengucapannya. Seperti apa cara pengucapannya? Contoh, kita menyebutkan seperti cara membaca daripada polish, ya kan? What is polish? Ya kan? Nah, lalu ada lagi kita sebutkan di sini police. Police. What? Nah, jadi apa bedanya polish? Apa bedanya police? Kita harus tahu. Nah, oke, dari arti ini berbeda, ya kan? Polish, Polandia, orang Polandia, bahasa Polandia, ya seperti itu ya. Insya Allah, oke. So, seperti police, ya polisi. Nah, gimana cara pembedaannya? Seperti apa cara pengucapannya? Nah, kita harus tahu, kita harus mempelajari lebih dalam lagi. Maka kita ambil namanya tentang khusus di bidang pronunciation. Mempelajari pronunciation lebih khusus lagi, lebih detail lagi pronunciation. Nah, pronunciation itu diikuti dengan namanya aksen. Oke, sama seperti pada listening. Di listening kita memiliki aksen. Oke?
Accent. Kita ada accent di sini. Nah, accent itu logat bahasa kita Indonesia lah ya. I love you Indonesia. Okay, I love you. So, dalam accent kita akan mengetahui seperti apa accent US, ya kan? Accent, kita punya accent. Ada US, ada Aussie, Australia, ada apa lagi ya? Ada UK, ya kan? Nah, ini ada aksen macam-macam, ya kan? Aksen Inggris, so ada aksen Amerika, aksen Australia, dan juga ada aksen UK, United Kingdom, England. Oke, so dalam pronunciation kita harus memastikan lagi, aku masuk ke dalam aksen apa ya? When I speak English, ketika aku berbicara bahasa Inggris, aku masuk ke dalam aksen apa? Nah, kita harus mempelajari lagi aksen. Aksen itu berkoneksi dengan pronunciation. Contohnya nih, seperti kita membahas dalam bentuk aksen nih kan, aksen. Oke, kita turunkan ke bawah. Kita menyebutkan seperti, we say like winter. Nah, winter. Orang kita bilang winter, ya kan? Ada winter, winter. Winter. Artinya winter adalah sejuk, musim dingin, ya kan? So, winter, kalau kita pengucapan menggunakan USA, ya kan? USA. Nah, kalau pengucapan USA, maka R itu disebutkan tebal. R itu disebutkan tebal dalam bentuk USA. Cut, please, cut. Yo, back again. So dalam winter yang ada kita bahas di sini, pengucapan USA, R-nya ini hidup, ya kan, tapi tebal. Contoh seperti kita sebutkan winter, bunyi dia, winter. Nah, kalau dalam bentuk UK, winter, seperti itu sih ilmu gue, ya kan, winter. Jadi R-nya itu hilang, R-nya itu hilang, ya kan. Nah, ini dalam pengucapan, dalam mempelajari ilmu pronunciation, pengucapan, kita wajib tahu kita memakai aksen apa. When you want to speak English, you want to have a friend with international, you want to speak with somebody else, so you have to know. Kamu harus tahu, kamu harus memakai bahasa apa. Kamu kamu harus memakai aksen apa, logat apa, logat Amerika kah, logat Inggris kah, atau logat Australia kah? Kamu harus tahu, kamu harus memakai logat apa, ya. So, kamu harus mempelajari logat, kamu harus mempelajari lagi pronunciation, pengucapan, seperti police sama ini sama, hampir sama sih pengucapannya. Tapi kalau kita ucapin, nggak sama sih, ya kan? So, Polish yang atas, police yang bawah. Seperti ini, seperti ada sha gitu ya. Sha, Polish, yang bawah seperti police, seperti sa mati ya, sa bahasa Arab. Nanti kita akan mempelajari pronunciation insyaallah ya, the next ya, episode selanjutnya insyaallah, kalau tidak busy. Good. So, lalu yang kedua ada namanya eyes focus. Dalam membaca kita harus memiliki eyes focus, kontrol mata kita tuh kemana, kontrol mata kita. Wow. Dalam pengontrolan mata kita harus pandai untuk namanya eyes movement. Mata, gerak-gerik mata itu kita harus cepat. Ketika kita membaca, kita harus cepat untuk menggerak-gerikkan mata kita. Good. Dalam listening, nah, this is the hard one. I think saya mempelajari listening dari tahun 2012 sampai 2013. 1 tahun full. Nah, dalam mempelajari listening, kita harus betul-betul menyimak. Kita harus mendengar dengan betul. Yang pertama, kalian harus tahu apa pengucapan. Kita harus tahu apa yang diucapkan sama mereka. Yang kedua, arti. Apa artinya? Contohnya seperti disebut tail. I hold tail. I hold a tail. I hold a tail. Seperti ini. I'm sorry. I hold a tail. I hold a tail. Seperti itulah contohnya. So, kita harus tahu seperti apa pengucapannya dan seperti apa aksannya. Good job. Aksannya seperti apa, pengucapannya seperti apa. Maka engkau akan tahu apa yang disebutkan sama dia. So, Mr. Rocky, aku mau tanya. Banyak nih kan student saya di university tanya sama saya, seperti apa Mister untuk memahami listening lebih cepat, lebih mantap, lebih perfecto, ya kan? So, supaya lebih cepat perfecto, saran daripada Mr. Rocky untuk sahabat semua, kita
Harus ini ya, ini dari trik saya. Saya akan mengajarkan kalian trik, tips. Oke, pokoknya jalan singkat deh. Singkat, jelas, padat, ketat, erat, pas, ya kan? So, oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus sering listening. Mr. Rocky, 2012 sampai 2013, satu hari minimal saya sendiri harus listening orang berbicara minimal 30 menit, maksimal 2 jam. Nah, maksudnya apa yang saya listeningkan? Ketika saya mendengar orang berbicara bahasa Inggris di YouTube, saya wajib mendownload di YouTube. Itu ada nama seperti English Beginner. Ya, kalian boleh buka sih, seperti namanya English Listening. Oke, sorry, tulisan saya cantik banget. English Listening Beginner. Oke, beginner ya, English Listening Beginner. Nanti kalian boleh zoomkan lagi ya. So, English Listening Beginner kalian boleh buka di YouTube. Nanti kalian boleh nonton. Di situ ada dari US. Mungkin kalian mau suka logat yang mana? Apakah kalian suka logat US atau kalian suka logat UK atau Australia? Lo suka yang mana? Nah, kalau gue jujur gue suka US karena I don't know why, I love USA. Ya, so jadi di sini kita boleh paham. Dari English Listening Beginner, kalian boleh menangkap apa yang dibilang sama dia pelan, pelan, pelan. Nah, jadi gimana caranya? Kalian harus pakai English subtitle. Kalian harus pakai English subtitle. Apa yang disebut sama dia, kalian tahu apa tulisan di bawahnya. Oke, contoh seperti misalnya bilang police. I see a police in front of me. Nah, I see a police in front of me. Ini contohnya I see a police. Saya nggak sebutkan policeman atau policewoman. Oke, policeman atau police, oke, sorry, in front of me. Oke, I see a police in front of me. Nah, so ketika saya mengucapkan I see a police in front of me, jadi kalian harus tahu apa yang ditulis di bawah itu. Jadi kita selalu merekam apa yang disebutkan sama dia. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun insya Allah, dengan izin Allah, kalau kita memang belajar baik, belajar tekun, belajar giat, dan belajar ikhlas, kita akan dapat dengan izin Allah pasti. Oke, good. Jadi kalian harus paham apa yang disebut sama dia dalam pengucapan listening. Jangan kalian langsung mendengar orang listening dalam level 10. Oke, pertama kalian harus dengar. Oke, sahabat-sahabat dengar level 1 dulu. Ya kan, dalam English Beginner udah pandai, baru English Listening Advance. Ya, contoh seperti yang dalam stadion Robert the ball and goals. Nah, seperti itulah contohnya. Hehehe, oke. So, jadi pemahaman tentang listening itu adalah sangat-sangat simple untuk memahami listening. Dia tidak sulit, dia tidak tergolong sulit, tapi dia tergolong sukar. Apa bedanya sulit sama sukar ya? Cari sendiri deh. Oke, so bagi Mr. Rocky, listening itu tidak sulit, tapi hanya sukar. Tapi kita punya kunci. Kuncinya adalah kita harus sering selalu mendengar dengan orang berbicara bahasa Inggris. Pakai subtitle di bawahnya. Terutama kita harus mendengar orang yang native speaker. Apa native speaker? Orang yang berbicara, orang yang negara itu sendiri. Ya, nah oke, so kalian harus cari itu. Kalian nonton setiap hari, dengar, maka kalian akan dapat. Kalau nggak tahu artinya gimana, Mister? Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu pengucapannya dulu. Ketika orang mengucapkan, contoh gini, I pour water. I pour water in my glass. Okay, I pour water into my glass. I pour water into my glass atau my cup, ya kan? Oke, tulisan saya cantik banget. Sorry. I pour water into my glass atau cup. Oke, saya menuangkan air ke dalam cangkir saya atau ke dalam gelas saya. Nah, kita harus paham apa yang disebutkan sama dia. Walaupun kalian nggak tahu arti, nanti kalian kan bisa pause dulu, stop videonya, maka kalian tulis kosakata satu-satu. Nah, ini apa artinya? Pokoknya kalian dapat pengucapannya. Yang pertama kali kalian harus mengucapkan, harus buka adalah yang dalam beginner, permulaan, bukan advance, bukan yang udah level dewa. Oke? Nah, oke, good. So, yang kedua kita harus tahu arti dan juga kita harus tahu aksen. Nah, ketika kita tahu aksen, maka kita dapat aksen mana kita mau. Apakah aksen Australia, aksen British, oke? Good. Oke, the next kita masuk ke dalam speaking. Speaking juga sama. Kita harus memahami yang pertama pronunciation-nya, pengucapannya. Yang kedua arti, yang ketiga grammar, sahabat. Ya.
So, grammar inilah yang membuat otak Mr. Lee pusing. Nah, pusing. I'm so sorry, I'm so pushing. Okay, so pusing. Kenapa pusing? Karena grammar ini sulit, guys. Ya, sulit. Nah, sebenarnya dalam speaking itu easy, sangat easy. Apa kuncinya dalam speaking? Speaking itu kecil, bos. Oke, kuncinya adalah vocabulary. Sorry, tinta habis. Oke, sorry. So, kuncinya adalah vocabulary. Apa vocabulary? Kosakata. Dapatkan kosakatanya. Udah dapat kosakata, lalu cari artinya. Mana meaning? Nomor 2. Ini dia meaning. Cari artinya. Udah dapat artinya apa? Hafal macam mana kosakatanya, tulisannya seperti apa. Contoh nih, seperti kita bilang, kita sebutkanlah seperti, oke, cheers. Tintaku habis. Sorry guys. Oke, contoh seperti kita bilang tear. Jatuh dia guys. Sorry. Apa itu tears? Air mata. Ya, insya Allah ya, kalau nggak salah. Ya sih. Oke, alhamdulillah. So, tears, air mata. So, ketika kalian dapat tears, apa tulisan pertamanya? T-E-A-R-S. Kita harus tahu tuh pengucapannya. Kita harus tahu pengucapannya. Kita harus tahu tulisannya. Harus tahu artinya. I'm so sorry, I speak faster with you. Oke? So, kita harus tahu apa penulisannya. Hurufnya huruf apa-apa aja. Nah, itu cara menguasai kosakata. Dapatkan kosakatanya, dapatkan artinya. Oke, air mata, dapatkan pengucapannya. T-E-A-R-S. Tears. Oke, sahabat, coba sebut sama-sama. Tears. Tears. Sekali lagi. Tears. Good job. I love you. Oh my God! Wow! Oke, so sudah dapat dalam speaking. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang speaking. Oke, kalau kalian ada mau bertanya tentang speaking, kalian boleh drop, boleh komen, bertanya nanti di list ya, di list komentar. Oke, good job. So ini sih sangat-sangat easy ya bagi gue. Hehehe, bukan sombong. Sombong amat. Insya Allah bagi lo juga easy ya. Bagi sahabat-sahabat semua, insya Allah ini juga easy. Karena kuncinya adalah hanya memahami kosakata, pengucapannya, artinya, grammar. Nah, grammarnya gimana? Nanti kita bahas. Oke? Oke, sekarang Mr. Rocky akan masuk. The last shoot adalah tentang writing. Nah, this is the crazy one. The craziest one. Ya, yang paling gila itu bagi Mr. Rocky. Nah, kenapa? Karena dalam writing inilah puncak daripada permasalahan dalam hidup gue, ya kan? Oke, sahabat, kita kembali. I'm sorry, tadi gue haus ya. So, contoh lagi kita bahas. Oke, I'm sorry, kita kembali. Apa namanya? Seperti penulisan dalam bentuk grammar. Kadang orang kan banyak berbicara, Mister, kita menghafal kosakata aja, Mister. Kan kosakata, udah ada kosakata, kita tinggal gabung-gabung aja. Sementara seperti saya, I pergi ke beach, pantai, yesterday kemarin. Nah, ini kalau kita tulis secara gini, oke, aman, nggak ada masalah apa-apa. Tapi dalam penulisan ini masalah. Penulisan apa? Penulisan yang academic. Academic writing, itu masalah. Ya, oke, Mister bahas sekali lagi. Kenapa di sini adalah hal yang paling gila bagi Mister sendiri? Karena gue menulis academic. I'm sorry. Karena gue menulis akademik di situ. So, penulisan akademik seperti kita menulis disertasi, kita menulis proposal, tesis, script dan sebagainya. Nah, kita menulis artikel ya, khususnya artikel ya yang selalu kita tulis dalam keadaan upgrade. Kita perlu namanya grammar. Kita nggak bisa sembarangan. Jadi, makanya grammar itu adalah ilmu dari sebuah bahasa. Ya, kita lagi bahas bahasa Inggris, maka dia ilmu daripada bahasa Inggris. Tapi kalau speaking, ya khususnya di sini speaking ya, speaking itu bagi Mister sendiri, speaking itu bukan ilmu. Ya ilmu sih, ilmu oke, fine. Tapi khususnya bagi Mister ini adalah sebuah skill. Skill itu adalah keahlian saja. Kita bisa mendapatkan tanpa guru. Bismillah kita coba dapat hafal kosakata, kuasai pengucapan,
maknanya kita tahu, tulisannya kita dapat seperti ini, oke, dapat. Maka kita bisa jebol, ya kan? Tapi kalau dalam ilmu writing nggak bisa, bos. Khususnya writing academic writing, kita nggak bisa. Kita harus pandai namanya grammar. Seperti apa grammar? Nah, grammar tuh banyak tahap-tahapnya. Oke, kemana nih? Oh wow, penuh guys. Oke. Coba saya larikan. Oke, di sini ya. Ini kecil sedikit aja. Oke. Contohnya ada seperti grammar, ada pronoun, ya kan? Ada tenses. Ada apa lagi? Maaf, tulisan gue cantik. Nanti ini kita akan bahas pronoun, kita akan bahas tenses semua, ya. Nah, oke, ada lagi macam-macam sebagainya. Banyak dalam grammar. Oke, so grammar itulah yang sangat paling penting dalam sebuah bahasa. Sebenarnya, wahai sahabat, insya Allah setiap episode Mister akan memberi lapar. I'm sorry, lapar. Ya, so nanti insya Allah setiap dalam episode Mister akan membahas tentang grammar. Baik itu grammar dia ada macam-macam lagi. Ada grammar itu level basic, upper basic, intermediate, upper intermediate, advance, dan lain-lainnya. Oke, kita akan bahas nanti grammar setiap tingkat-tingkatnya tersendiri, ya. So, di sini ini sudah dibahas sedikit lagi sebelum kita close, ya. Because I feel lapar, kita makan nanti dulu, insyaallah. Oke, good. Dalam menulis, disinilah puncak daripada ilmu bahasa Inggris. Ya, bahasa lainnya juga, ya. So, dalam penulisan, kita memahami yang namanya grammar. Grammar ini sulit bagi orang yang tidak memikirkan itu adalah mudah. Kalau kita pikir dia itu mudah, maka dia akan mudah, insya Allah, ya. Apa ya? Gue cakap apa tadi ya? Nah, gitulah. So, di sini kita akan memahami yang mana itu grammar, yang mana itu arti, yang mana itu vocabulary. Jadi vocabulary kalian boleh hafal sendiri di rumah. Satu hari berapa? 20 kah? Satu hari 10, satu hari 15. Ya, 15 satu hari dikali 1 tahun udah pandai kita berbicara, insya Allah. Nah, kalau grammar kita wajib ada guru. Oke, nanti Mister akan bahas setiap episode dengan detail setiap step-stepnya, setiap titlenya, setiap topik daripada grammar. Contoh seperti tenses, seperti pronoun, nah seperti itulah. Nanti kita akan bahas step-step. Bagaimana penggunaan pronoun, apa itu pronoun? Kata ganti orang, ya kan? So, dalam ilmu writing sekali lagi Mister bahas di sinilah ilmu yang sebenarnya. Kalau speaking, Mister, speaking itu sih oke. Misal nih kalian pergi melancong nih kan ke luar negara. Contoh nih kita pergi melancong ke Edinburgh. Tahu kan Edinburgh kan yang ada di Scotland. I love Edinburgh karena sejuk. Oke, so kalian melancong nih ke Edinburgh. Sampai ke Edinburgh kita menggunakan bahasa Inggris kan karena Scotland kan UK. Atau kalian pergi ke LA, atau kalian pergi ke Chicago. Nah, sampai ke Chicago US, kalian akan berbicara bahasa Inggris. Aman, kalian hanya bilang, "Hello, I just want to buy this one. How much of this chocolate?" Kalian tinggal beli aja coklatnya, lalu kalian tinggal kasih duit, udah habis. Tapi kalau dalam ilmu writing tidak bisa, bos. Kita perlu ada grammar. Nah, untuk apa guna ilmu writing? Maaf, seperti Mister sendiri, kita perlu ilmu writing. Kayak Mister, untuk menjadi seorang dosen bahasa Inggris, kita perlu ilmu writing yang cool, yang coolest, sangat-sangat keren. Nah, habis itu kita sedang menempuh pendidikan di luar negeri, kita perlu academic writing yang bagus. Habis itu, apalagi ya? Banyak deh manfaatnya. Ya seperti Mister juga menerjemah, kan kita sebagai penerjemah official antar negara ya, alhamdulillah. Jadi kita sebagai penerjemah juga, kita sebagai penulis juga, kita sebagai peneliti internasional untuk negara Malaysia. Indonesia ada nggak ya? Nggak ada, belum ada. Hanya untuk Malaysia dulu ya. So kita perlu sangat dengan academic writing. Berapa lama di sini belajar grammar? Saya nggak tahu. Saya belajar grammar dari 2011. Mungkin sampai hari ini ya, sampai hari ini nih 2023. Tetap belajar ya, belajar yang lupa-lupa aja sih, yang lupa dikoreksi, nggak banyak-banyak sih lupanya. Orang-orang Aceh cakap, tiangen tuo, tiangen tuo. Oke, good. Nah, nanti kalau ada question lagi, kalian boleh type aja di list komentar. Insyaallah nanti Mister akan bahas, Mister akan balas dengan senang hati. Mister akan balas, insyaallah ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita udah tahu kan step-step mana yang kita mau pelajari. Kalau kita perlu reading, maka kita perlu pengucapan aja.
Engkau kadang-kadang tuh kita hanya perlu untuk pandai membaca saja. Datang komen di dalam chatting kita perlu membaca atau apa gitu kan. Nah, kalian hanya memahami bagaimana pengucapan dan bagaimana ya mata bergerak kan, sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, kita membaca buku-buku lainnya. Nah, gitu. Perlunya mata fokus dan mata gerak-gerik mata. Yang kedua listening. Nah, kalian udah tahu kan kayak mana sekarang sahabat penggunaan listening? Kita macam mana kita menggunakan listening, kita udah tahu caranya seperti apa aja yang kita harus dasarkan dalam listening. Nah, kita harus buka YouTube, kita nonton setiap hari orang berbicara bahasa Inggris, dialog bahasa Inggris. Lalu kita pilih aksen mana yang kita suka. Nah, oke, good. Yang ketiga adalah speaking. Kita udah tahu speaking seperti apa kan? Nah, speaking itu kita hanya mempelajari, kita hafal kosakata, tulisannya seperti apa, lalu pengucapannya, artinya juga harus tahu, ya. Nah, yang sangat paling penting adalah di writing. Bagi para sahabat yang memiliki hati seperti Mr. Rocky, ketika tamat dari S1 pengen kuliah ke luar negeri, S2 dan S3. Nah, kalian wajib paham sangat dengan namanya writing. Karena dalam writing itu adalah semua daripada kepala ilmu di dalam sebuah bahasa Inggris. Oke? Karena kenapa? Ketika kita nanti pengen kuliah ke luar negeri, kita ada namanya tes IELTS. Nah, kan IELTS ini kan ada macam-macam kan. Dia ada 4 modul. Modul yang pertama tes apa ya? Lupa gue. Speaking ya? No, listening. Tes yang kedua, yang pertama listening, yang kedua reading, yang ketiga speaking, yang ketiga writing. Writing kan, kena writing itu yang paling gila tuh, writing. Yang keempat baru namanya speaking. Kita speaking langsung sama native speaker. Oke, good. Ini seperti IELTS dan juga TOEFL, IBT, ya. TOEFL IBT. Oke, good. So sampai di sini aja dulu Mr. bahas. Insya Allah semoga bermanfaat sangat bagi kita semua, ya. So, tetap semangat belajar bahasa Inggris. Karena jujur, Mr. bilang, Mr. tidak akan mungkin mampu untuk studi di luar negara kalau tidak dengan ilmu bahasa Inggris. Okay, so I want you please be focused. Fokus, semangat, tekun, niatkan yang baik. Niatkan untuk orang tua supaya kita makmur semuanya. Oke, niatkan juga untuk agama kita. Alhamdulillah kepada sahabat Mr. Rocky semua. So, Mr. Rocky pikir hanya sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan tips, trik dan kunci yang Mr. Rocky kasih kepada kalian semua, kepada sahabat-sahabat semua, dapat bermanfaat supaya kita tahu apa tujuan kita mempelajari bahasa Inggris, kita lebih kemana, kita ingin menjadi pembicara formal atau kita ingin menjadi pembicara informal. Pembicara formal, pembicara yang di dalam podium, ya yang dalam YouTube Mr. Rocky lah, kalian bisa tahu kan. Jadi atau pembicara informal, kita hanya melancong, kita bisa berbicara dengan orang-orang turis internasional, orang-orang asing. Nah, itu namanya pembicara internasional. Atau kita mau jadi pembicara juga oke, penulis juga oke. Ingin kuliah di luar negeri maksudnya. Nah, kalau itu maka kita harus memahami semua modul yang ada di sini, khususnya dalam ilmu writing. Karena kenapa? Ketika orang sudah paham grammar, dia sudah pasti paham speaking. Belum tentu orang berbicara bahasa Inggrisnya cepat, tajam, dan juga fasih ya, kadang-kadang ya, pronunciation-nya, belum tentu dia pandai menulis. Belum tentu dia adalah yang jago menulis dalam international writing. Dalam penulisan academic writing juga sih. Nah gitu. Tapi kalau orang udah pandai menulis, penulisannya bagus, writingnya bagus, dia penulis formal, dia juga ya sebagainya lah, dia peneliti juga, penulisan ya disertasi atau apapun sebagainya, pasti speakingnya perfect. Oke? So, Mr. Rocky akhiri hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. I love you all, so thank you very much for watching me. So, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya dapat di hati, dapat di pikiran kita, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbil alamin. Akhiri salam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you sahabat semua. Bye.